Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para undangan yang kami hormati, para wali-wali murid yang kami muliakan, para alumni-alumni, baik siswa atau siswi yang kami cintai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu an yaj'alana minal ulama'il amilin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع أصفيائك. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari yang cerah ini dengan izinnya lah kita dapat bermuajahah, bertemu muka untuk suatu kepentingan kita bersama, yaitulah untuk melepaskan anak-anak kita dari pondok pesantren Al-Islahuddini yang telah tekun belajar di dalamnya. Ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, malahan ada lebih dari itu. Pertama-tama saya menyampaikan syukur dan terima kasih khususnya kepada pengasuh-pengasuh murid-murid kita yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren Al-Islahuddini, sehingga sekarang ini kita dapat melepaskan al-fauju yang saya tidak tahu. Maksud saya dari mulai madrasah ini didirikan, yaitu pada tahun 1964
yang saya cantumkan di dalam bait yang berbunyi tarikhuha man tuhib khudawadin fahsub tusib. Khudawadin, coba saudara hitung berapa nuktah angka didapatnya kalimat khudawadin, yaitulah 1942, atau kalau dengan tahun Hijriah 1363. Nah, begitulah lamanya madrasah ini sampai sekarang 47 tahun dengan mendapat suka dan duka. Tetapi kedukaan itu dengan pertolongan Allah selalu dapat dihindarkan. Sehingga sampai sekarang yang saudara buktikan bangunannya yang saya sendiri tidak menjadikan dia kemegahan hati, tetapi untuk tahadduts bin ni'mah yang disebut di dalam surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sekarang saja di belakang kantor gedung ini sedang dibangun asrama dan lokal belajar yang panjangnya 90 meter dengan luas 12 meter. Itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya sendiri minta dari saudara-saudara doa restu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bangunan mana segera dan terlaksana di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya ucapkan syukur terima kasih kepada undangan yang mengisi undangan kita, undangan kami untuk pelepasan alumni-alumni kita pada hari ini. Begitu juga yang kedua kali saya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada para wali murid yang membuktikan anaknya sekarang ini sudah mendapat pengelepasan, akan kembali kepada tempat semula bersama dan bergaul dengan para keluarganya. Yang ketiga, saya tujukan kepada alumni-alumni yang dilepas pada hari ini untuk kembali ke kampung halamannya dengan menggondol ilmu yang kalian telah terima di pondok pesantren ini. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa dengan cara jangan selalu fanatik kepada pondok pesantren, karena fanatik itu dalam bahasa Arabnya ta'assub. Ta'assub itu berarti dia sendiri yang benar, orang lain salah semua. Nah, begitulah ta'assub, berarti mengandungi dalam arti ta'assub itu akan kesombongan dan keserakahan. Itu satu nasihat dari saya, jangan selalu ta'assub kepada sumber ilmunya, karena ta'assub itu ada mengandung ketakaburan dalam hati. Maka itulah saya katakan, kalian jangan cari lawan, tetapi carilah kawan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
saya khususkan nasihat saya ini kepada alumni, baik siswa ataupun siswi. Di dalam 6 tahun kalian belajar atau 9 tahun, tidak ada orang yang puas dengan pelajaran agama itu. Karena hadis Nabi menerangkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari semenjak engkau di atas ayunan sampai ke liang kubur. Juga belum habis ilmu agama. Nah, begitulah sikap kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita puas dengan ilmu yang kita sudah dapat. Carilah ilmu yang belum kita tahu. Al-Quran menerangkan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang punya ilmu, ada atasan daripadanya lagi. Tetapi ilmu ini adalah menjadi sikap manusia. Ada hadis menerangkan, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa mau kemewahan, kepentingan dalam dunia, harus berilmu. Menjadi pekasih saja yang mengurus ayat tidak bisa diangkat kalau tidak berilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dalam akhirat, haruslah ia berilmu. Tidak ada orang dapat bahagia dalam akhirat kalau orangnya jahil. Kemudian yang ketiga, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki keselamatan dunia, kebahagiaan akhirat, harus dia berilmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ilmu yang bermanfaat disebut di dalam Al-Quran dengan kata al-hikmah. Coba cari tafsiran al-hikmah, ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dengan arti al-ilmun nafi'. Hikmah nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa yang diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat itu, sungguhnya orang itu diberi kebajikan yang banyak sekali. Nah, ilmu yang bermanfaat sekalipun sedikit dapat mengundang, mendatangkan ilmu-ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Hadis Nabi menerangkan, mana amila bima alima warathahu Allahu ilma man lam ya'lam. Barang siapa beramal dengan apa yang ia tahu, meskipun sedikit, tapi tetap diamalkan, niscaya Allah memberi pusakai dia ilmu yang tidak pernah dipelajarinya, ilmu yang tidak pernah diketahuinya. Nah, begitulah fadilah, kelebihan daripada mengamalkan ilmu. Ini ada sangkut pautnya dengan kalian yang sebagai alumni yang akan dilepas pada hari ini, yaitu bukan arti pondok pesantren melepas kalian baik siswa ataupun siswi untuk dilepas seperti binatang lari ke dalam hutan, yaitu menjalankan kemauannya sendiri. Tidak, tapi dilepas dengan ada ikatan. Apa yang mengikat alumni
wanita atau alumni laki ialah ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengikat bagi kalian untuk dapat melihara diri. Jangan seperti binatang buas di dalam hutan, tapi kalian bertali dengan ikatan ilmu. Nah, ilmu yang sedikit kalian dapat itu amalkan untuk dirimu sendiri. Niscaya nanti Allah akan menambahkan ilmu yang tak pernah kalian pelajari. Begitulah arti hadis yang baru, man amila bima alima warathahu ilma ma lam ya'lam. Kemudian saya pesan baik siswa atau siswi yang akan kembali ke dalam lingkungan masyarakat, perbaikilah dirimu sendiri. Kalian adalah orang terhormat dengan sebab keluar dari tempat suci ialah pondok pesantren yang dipandang oleh masyarakat dengan mata penghormatan. Kemudian peliharalah lingkungan kalian sendiri, keluarga kalian. Ajaklah dia dengan apa yang kalian dapat di pondok pesantren ini untuk melihara diri, menjauhkan larangan Tuhan dengan mengerja perintah-perintah Tuhan. Sudah, kalian perbaiki diri sendiri, lingkungan kalian, terjunlah kepada masyarakat. Memang kita umat Islam harus begitu, terjun kepada masyarakat untuk demi kepentingan dan kebaikan masyarakat. Amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Quran menerangkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada di antara kamu umat Islam golongan yang mengajak kawannya mengerjakan kebajikan dan menyuruh orang-orang lain dengan mengerjakan kebajikan dan melarang orang lain mengerjakan larangan Tuhan, barang mungkar. Ini harus kita jadikan dia sikap tiap hari. Kemana kita berjalan, banyak barang-barang mungkar kita lihat yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Bagaimana sikap kita itu supaya selamat daripada azab Allah, daripada ancaman Tuhan. Hadis menerangkan, Nabi menerangkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa mengetahui, bukan melihat saja. Ini dalam ilmu nahwu disebut dengan nama ra'a ilmiah. Barang siapa mengetahui ada suatu barang mungkar dikerjakan orang, apabila kita mengetahui juga apabila kita melihat, harus dia mencegahnya dengan kekuasaan, dengan tangan. Kalau kuasa, kalau bisa. Tetapi kalau tidak bisa, harus mencegahnya dengan ucapan dan dengan suara dan dengan lidah. Kalau bisa juga ini. Nah, ini tugasnya alim ulama seperti Tuan Guru Haji Izzuddin, Tuan Guru Haji Salahuddin. Nah, ini tugas kita, Tuan Guru Haji Muhib. Barang mungkar kita
Jelaskan dengan ucapan, dengan lidah, dengan suara, dengan pengajaran, dengan pengajian. Seperti yang tadi banyak kita lihat barang mungkar, kita tidak tahu itu orang kalau dari jauh apakah dia laki dan atau dia perempuan. Ini suatu pakaian mungkar ini, karena kita orang laki harus berpakaian sebagai laki-laki. Orang perempuan harus berpakaian seperti orang perempuan, supaya kentara dari jauh itu orang laki atau itu orang perempuan. Sehingga sebagian mazhab mengharamkan menyukur jenggot, karena jenggot adalah syiar tanda orang lelaki. Banyak ulama yang mengharamkan menyukur jenggot itu, karena jenggot adalah tanda orang laki. Jadi kalau menyukurkannya menyerupakan dia dengan perempuan atau orang yang mengharamkan. Sedikit orang yang menghalalkan menyukur jenggot itu. Dan begitu juga barang mungkar kita lihat banyak anak-anak muda memakai kalung di lehernya. Kadang-kadang memakai anting-anting seperti perempuan. Nah itu barang mungkar, karena menyerupakan diri dengan golongan lain adalah haram. Laki menyerupakan dengan perempuan haram, perempuan menyerupakan dengan laki haram. Orang Islam merupakan dirinya dengan orang kafir juga haram, baik kelakuan atau pakaian. Banyak karena orang-orang Islam berpakaian seperti pakaian orang Bali itu haram, dia tidak tahu. Nah harus diberitahu dan diberi penjelasan oleh tuan guru. Kemungkinan sekarang itu ya agamanya orang Islam sudah dangkal. Apalagi kita dengar sekarang banyak turis-turis dari barat masuk ke Lombok, khususnya pada tahun pernah terjadi pada tahun duluan, hingga berani mereka membeli satu tanah 5 juta 6 juta dan sekalian pantai. Sudah ada desas-desus kita dengar mereka akan mengereskan orang Indonesia dalam tempo 50 tahun. Semua Indonesia menjadi keres. Begitu kehendak mereka, tapi tetap kita bersikap dengan ayat Al-Quran firman Tuhan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Harus itu kita perhatikan lingkungan kita. Orang-orang bodoh, terutama mereka menjalankan keuangan. Hebatnya dalam surah kabar Akhbarul Alamul Islami yang dikeluarkan oleh Rabitatul Alamul Islami berbunyi, Juyusul Munassirin tabzu Indonesia. Angkat orang-orang pengaris sekarang nyerbu Indonesia. Sekarang kelihatan itu. Nah begitulah harus kita hati-hati. Maka dari itu harus kita dalami akidah Islamiyah agar jangan sampai tertarik oleh arus dari barat ini. Ini wajib kita nasihat kepada kawan-kawan kita, khususnya umat Islam. Karena agama kita, agama Islam, Nabi menerangkan ad-dinu nasihat. Pokok agama Islam itu adalah nasihat. Apa arti nasihat? Nasihat ditafsirkan tafsiran iradat khair lil ghair. Nasihat menghendaki kebaikan bagi orang lain. Kita nasihat kepada seorang tentunya karena kita mau uang untuk supaya yang nasihat itu mendapat kebaikan. Itulah nasihat. Kemudian seorang berkata, "Qulna ya
Riman. Untuk siapa itu? Nabi bersama jawabnya, qala lah, nasihat bagi Allah. Bagaimana kita bernasihat Allah? Yaitulah dengan junjung perintahnya dan segala larangannya, agar kita berusaha mungkin takarub mendekat kepada Allah, karena Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling sangat takwa. Kita harus, laki atau perempuan, berusaha supaya kita golongan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, sabda nasihat li kitabihi Allah. Apa anjuran kitab Quran? Jelaskanlah. Mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang alim kalau kamu tidak tahu. Quran menyuruh bertanya, kalau satu salah kita tidak mengenal orang yang mengenalnya. Ini dasar kita sebagai ahlul mazhab, mengikut ulama dalam mazhab. Kita tidak tahu pada derajat mereka. Jadi kita tanya ulama, khususnya Imam Syafi'i, masuk dalam ayat alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ini pakai Al-Quran. Jadi taklid kepada salah satu empat itu pakai ayat Al-Quran. Roh kita asal dzikri kuntum la ta'lamun. Yang ketiga, Nabi bersabda, bagi Rasulnya kita apa diberi petunjuk kita, Rasulullah harus ikuti. Maka dari itu perlu, penting sekali kita belajar sirah Anbiya, yaitu kelakuan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga karena orang-orang sekarang untuk mengenalkan iman orang itu, dia mencela Nabi, terutama dengan sebab istrinya. Kalau betul Nabi dan Rasul, tentu dia tidak istri, kata orang ini. Untuk menangkap iman kita, tapi kita tidak tahu apakah mereka riwayat Nabi Rasul. Nabi Daud istrinya 100, bukan 9. Nabi Sulaiman istrinya bukan gundi, istrinya 300. Nabi kita yang 9, itu ditanya. Sedang lagi Nabi kawin dengan istri itu kasihan ya mereka. Misalnya istri kedua Ummul Mukminin Siti Saudah bin itu Saudah itu, dia suaminya kemudian ditampung oleh Nabi kepada ibu bapaknya masih lahir. Nabi mengambilnya agar melihat namanya dan keislaman. Lagi Salamah di Madinah. Abu Salamah meninggal mati perang Said bin Uhud. Anaknya ada 3. Segera Nabi sudah habis eddahnya, coba ada yang menafkah. Nah, dia di dalam negeri nanti migrasi di Madinah. Nah begitu Nabi bukan dia menjalankan kemauannya, kehauannya, bukan seperti kita. Kalau kita ini dia mau tapi ada yang tidak berani, seperti Tuan Guru wah monjol dia mau kawin, tapi dia tidak berani. Mengapa dia mau kawin? Di kuda dia manusia semakin ewer,
ini menerangkan mas, pasti dia benar. Begini Nabi, siapa yang bunuh Adam, syubbu ma'ahu salatani. Makin tua manusia sangat diewer cepat. Memang betul. Jadi orang sekarang tuang guru sekarang kenapa banyak tuang guru ikut Nabi? Tuang guru kalau ikut Nabi yang balu-balu masih ganteng bielenya, bukti bohongnya ini. Itulah umat Islam harus memperhatikan diri kita dan lingkungan. Jangan kita mau sendiri dan berusaha supaya lingkungan juga dapat keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat. Banyak Al-Quran yarfa bukan tahu tidak yarfa jawab yang sebelumnya yarfa illahu amanu minkum alladzina utul darat. Allah menjadikan orang yang beriman daripada kamu dalam yang diberi ilmu dari ketinggian ada iman ya ilmu tidak dapat ketinggian ilmu bang iman tidak ada ketinggian yang mendapat ketinggian baik siswa iman dan iman kuat dan ilmu banyak inilah mendapat ketinggian dunia akhirat. Coba kita lihat di antara tabi'in al-Ikrimah. Ikrimah ini hamba duluan. Kemudian dihadiahkan oleh tuannya kepada Allah.